Sekolahnya nggak ada, tapi dana hibahnya cair. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan Ketua Yayasan Anwarur Rohman Bandung Barat sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah. Yayasan tanpa gedung sekolah, guru, dan siswa diduga terima hibah 1,5 M. Ketuanya ditahan. Cemana ceritanya? Gak ada sekolah, gak ada siswa. Ketika Kang Deddy Mulyadi diancam digugat oleh DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB untuk menggunakan hak angket jika Kang Deddy Mulyadi tidak mengembalikan dana hibah yang sempat beliau potong, sekarang ada oknum penerima dana hibah yang ditangkap korupsi, teman-teman. Artinya apa? Antara Kang Deddy Mulyadi dengan DPRD Jawa Barat ini kita bisa melihat, bisa menyimpulkan mana yang benar, mana pejabat gitu ya yang benar-benar mementingkan masyarakat. Pemotongan dana hibah itu jelas-jelas ada verifikasinya. Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan identifikasi bahwa ada banyak sekali dana hibah yang mengalir, tetapi yayasannya tidak ada. Itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sementara Pemprov Jabar punya sekian PR yang harus diselesaikan gitu. Coba kita lihat dan saksikan bersama-sama videonya, teman-teman. Silahkan. Pesantren, ada nih pembahasan soal pesantren. Apa dengan pesantren? Ada mang yang konsisten memperjuangkan dana hibah pesantren. Oh, sampai saat ini? Iya, sampai saat ini. Oh, kita lihat. Play. Jaga hidup pesantren, tegakkan Perda nomor 1 tahun 2021. Fraksi PKB mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak 1 rupiah pun memotong bantuan hibah pesantren, termasuk bantuan-bantuan yang lainnya yang ada di dalam Perda pesantren. Perda pesantren harus betul-betul diimplementasikan penuh dengan alokasi anggaran yang proporsional dan transparan. Kami mengusulkan pembentukan sistem pelaporan digital pesantren agar distribusi bantuan tepat sasaran dan termonitor. Jika pemerintah mengabaikan hal ini, fraksi PKB akan menggunakan hak angket sebagai langkah konstitusional. Nah, itu dia mang videonya. Dari fraksi itu lagi. Iya, masih tetap kelompok yang sama. Iya, mereka sangat giat ya mempertanyakan atau memperjuangkan soal dana hibah pesantren. Iya, betul mang, jadi bertanya-tanya gitu. Ya, ada apa gitu. Masalahnya saya juga punya temen yang anaknya pesantren. Dan itu tidak gratis. Emang nggak gratis, Mang. Iya, sama aja kayak sekolah, malah lebih mahal. Ada sebagian pesantren yang lebih mahal dari sekolah karena masalah fasilitasnya gitu kan. Kan nginep pesantren mah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada dana hibah untuk apa lagi? Kan muridnya udah pada bayar. Ya mungkin untuk membangun fasilitas yang nggak ke-cover sama uang-uang yang dari santrinya kali, Mang. Ah iya, mungkin kali ada yang tidak ter-cover sama dana yang dikumpulkan oleh murid gitu. Ya bisa jadi, tapi tetap saya pertanyakan, apalagi masalah tadi kata dia bilang kalau tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka akan mengajukan hak angket gitu kan. Ini ancaman namanya. Nah, sekarang kalau mereka mau mengajukan hak angket ya silahkan aja. Kita lihat berapa fraksi yang mendukung. Kalau ternyata banyak fraksi yang mendukung gimana, Mang? Iya ya, atau begini, silakan mereka melaksanakan hak angket, tapi kita juga menuntut untuk melakukan jajak pendapat. Jajak pendapat gimana maksudnya? Iya, jajak pendapat untuk seluruh warga Jawa Barat atuh. Oh, ya kita tidak merasa terwakili oleh DPRD itu. Jadi bikin petisi gitu tentang pendapat warga Jawa Barat. Iya, bikin petisi. Oh gitu. Masalahnya kalau semua anggota DPRD istilahnya sepakat masalah hak angket dana hibah, justru kita mempertanyakan mereka mewakili siapa? Mewakili para pejuang dana hibah, Mang. Sekolahnya nggak ada, tapi dana hibahnya cair. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan Ketua Yayasan Anwarur Rohman Bandung Barat sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah. Hasil penyidikan mengungkap, yayasan yang diajukan sebagai penerima hibah diduga tidak memiliki gedung sekolah, guru, maupun siswa.
Dana hibah tersebut awalnya diajukan untuk pembelian lahan dan pembangunan fasilitas pendidikan. Namun penyidik menduga seluruh kegiatan tersebut tidak pernah direalisasikan. Kerugian negara ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Menurutmu, bagaimana sekolah yang belum memiliki gedung, guru, dan murid bisa lolos hingga menerima dana hibah? Yayasan tanpa gedung sekolah, guru, dan siswa diduga terima hibah 1,5 M. Ketuanya ditahan. Cemana ceritanya? Gak ada sekolah, gak ada siswa, tapi terima hibah 1,5 M. Aku ampun. Kita gas ya. Jadi ketua yayasan Anwarur Rahman Bandung Barat itu berinisial S lah. Jadi tersangka dan ditahan sama Kejari Kabupaten Bandung terkait dugaan korupsi hibah 1,5 miliar. Yang paling membagongkan, yayasan tersebut itu bahkan diduga tidak memiliki gedung sekolah, guru maupun siswa. Ini sekolahnya nggak ada, gurunya nggak ada, siswanya nggak ada, tapi dapat dana hibah 1,5 M. Ini cemana ceritanya ini? Ngerti aku, cemana kira-kira menurut kalian? Ampun. Keras, DPRD Jabar ancam gulirkan hak angket jika Kang Deddy Mulyadi pangkas Rp1 pun bantuan hibah ke pesantren dari partai PKB. Asaku anggar PKB deui. Dulu waktu pas awal-awal Kang Deddy menjabat, waktu menghentikan dana hibah, mengevaluasi dana hibah, yang dimana setiap tahun diberikan kepada yayasan, kepada pesantren, kepada ormas, yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya, alias Kang Emil, muncul yang namanya kalau tidak salah Kang Maulana, dari PKB juga, yang dimana protes, tidak terima kalau dana hibah yang selama ini cair, pas zaman Kang Deddy Mulyadi dihentikan, dievaluasi. Nah sekarang muncul lagi bapak ini, nggak tahu ini namanya bapak siapa, dari dapil mana? Coba ada yang tahu? Acungkan tangan, ini bapak ini dari partai PKB, dari dapil mana? Sibuk sekali mengurus dana hibah. Bahkan berani mengancam akan menggulirkan hak angket kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Pak, saya di sini berbicara sebagai rakyat Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat, yang dimana akan membalikan pertanyaan kepada Bapak selaku wakil rakyat. Kalau Bapak mengatakan dana hibah untuk pesantren itu penting, bahkan jangan sampai dipotong Rp1 pun, maka saya akan bertanya selaku masyarakat Jawa Barat, pesantren mana di Jawa Barat yang menurut Bapak berhak mendapatkan dana hibah? Pesantren mana? Daerah mana? Nominalnya berapa? Itu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Karena Bapak juga harus transparan, Pak, kepada masyarakat. Bapak tidak hanya saja mengajukan proposal untuk pesantren-pesantren di Jawa Barat kepada Pemprov Jabar, kepada gubernur, tetapi kepada masyarakat juga harus terbuka. Karena selama ini sebelum zaman Kang Deddy Mulyadi, kita masyarakat Jawa Barat tidak tahu, Pak, kalau ada dana hibah yang dibagi-bagikan oleh gubernur sebelumnya, yaitu Kang Emil. Ya, dan sekarang masyarakat sudah terlanjur tahu ada dana hibah. Nah, kalau Bapak menginginkan dana hibah itu untuk pesantren, tolong Bapak bikin list, umumkan di media sosial atau di media cetak apapun lah, di media elektronik apapun. Pesantren mana di Jawa Barat yang berhak mendapatkan dana hibah, nominalnya berapa, daerah mana. Ya, biar kita sama-sama tahu, bisa mengevaluasi, kalau perlu kita sama-sama mengaudit, supaya dana hibah tersebut bermanfaat, Pak, untuk orang banyak dan orang yang membutuhkan. Yayasan yang membutuhkan, pesantren yang membutuhkan. Jangan sampai terjadi seperti zamannya Kang Emil. Ada pesantren kecil yang sangat membutuhkan bantuan dana hibah tetapi tidak pernah mendapatkan. Yang mendapatkan dana hibah dengan jumlah uang yang sangat besar, itu lagi. Gara-gara si pimpinan pondok pesantrennya dekat dengan si ini, dekat dengan si itu, ada hubungan keluarga dengan pejabat ini, dengan pejabat itu. Akhirnya dimanfaatkan sebagai lahan korupsi, bahan pemasukan untuk saku pribadi. Nah, saya selaku masyarakat Jawa Barat tidak mau seperti itu. Zamannya Kang Deddy sudah beda. Kita
menginginkan Jawa Barat semua masyarakatnya, pejabatnya, apapun itu, siapapun itu terbuka. Terlebih lagi pemerintah provinsi dan jajarannya terbuka. Ya, transparan saja kepada masyarakat. Begitu Pak, harapan dari saya pribadi selaku masyarakat Jawa Barat. Karena untuk saya sendiri ketika ditanya, Mang Kinoy, menurut Mang Kinoy dana hibah penting atau tidak? Ketika dana hibah itu tidak ada manfaatnya bagi si penerima, yayasan, ormas atau pesantren, bahkan manfaatnya hanya untuk kelompok kecil, kelompok tertentu, maka tidak boleh ada dana hibah di Jawa Barat. Tetapi ketika dana hibah itu diberikan kepada yayasan yang betul-betul sangat membutuhkan bantuan, pesantren yang betul-betul sangat membutuhkan bantuan, organisasi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dan bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya, maka silahkan. Catatan, transparan. Biar kita sama-sama tahu, bisa saling memeriksa, bisa mengaudit, bisa saling mengevaluasi, mengingatkan. Ya, jangan mentang-mentang dana hibah bermanfaat, syukur, tidak bermanfaat, tidak jadi masalah, tidak harus dikembalikan. Jangan pernah berpikir seperti itu, Pak. Ya. Karena saya selaku masyarakat Jawa Barat sederhana sekali pemikirannya. Ketika dana hibah itu diberikan kepada yayasan, ormas atau pesantren terus tidak ada manfaatnya untuk orang banyak, membantu orang susah, maka lebih baik dana hibah itu dipergunakan oleh Pemprov Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy untuk membangun sekolah, untuk membangun rumah-rumah orang miskin, untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas di Jawa Barat, fasilitas umum. Ya, kalau perlu jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa, ketika bupatinya tidak mau ngurus, kepala desanya tidak mau ngurus, gunakan dana hibah itu. Saya selaku masyarakat Jawa Barat tidak akan komplain ketika uang itu dipakai untuk kebaikan masyarakat banyak. Ya. Ketika dana itu diberikan ke pesantren dan pesantren itu menghasilkan lulusan orang-orang SDM berkualitas, maka berikan. Tetapi ketika pesantren itu rekam jejaknya tidak menghasilkan orang-orang yang berkualitas, bahkan hanya asal-asalan, dan yang paling parah lagi, ya, yang paling parah lagi sekali lagi nih, dana hibah itu diberikan kepada yayasan, bangunannya ada, tetapi siswanya tidak ada, staf pengajarnya tidak ada, uangnya berpuluh-puluh miliar. Lari kemana coba uang itu? Ya. Jadi mungkin itu saja Pak, masukan dari saya selaku masyarakat Jawa Barat untuk wakil rakyat DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya dari Partai PKB, anu tiba heula asa ngurus we dana hibah. Ya. Pak, saran saya mendingan begini. Bapak dulu pemilihan wakil rakyat di dapil mana? Apakah janji-janji Bapak kepada rakyat yang ada di dapil Bapak, masyarakat yang ada di dapil Bapak sudah dilaksanakan? Mending itu saja. Ya. Tampung aspirasi masyarakat, rakyat, keinginan masyarakat di dapil Bapak, tampung. Bawa ke gedung DPR, sampaikan. Begitu. Daripada liar ngurus dana hibah. Kecuali Bapak mau transparan. Bapak, kelompok Bapak, teman-teman Bapak, bahkan seluruh wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat mau transparan. Masyarakat Jawa Barat harus tahu. Dana hibah diberikan kepada yayasan ini, ormas ini, pesantren ini, terletak di daerah ini, nominalnya sekian. Nanti kita masyarakat akan bisa tahu. Bahkan sekali lagi Pak, banyak masyarakat yang kritis yang akan mengecek dana hibah tersebut manfaat atau tidak. Assalamualaikum. Sebuah rapat paripurna DPRD Jawa Barat, ada salah satu anggota DPRD Jawa Barat dari partai yang katanya bercolak Islam yang terus-menerus menginginkan agar dana anggaran hibah ke pesantren itu tidak dipotong. Nah, karena kan memang dana anggaran ini udah dipotong ya sama Bapak Deddy Mulyadi, diefisiensikan gitu. Sebagai warga Jawa Barat, ini sebagai warga Jawa Barat ya, saya dalam konteks ini setuju dengan Bapak Deddy Mulyadi karena yang saya lihat pun dana anggaran hibah-hibah nggak jelas. Ini memang nggak jelas mengutukannya kemana teman-teman. Dia
ini kita nggak tahu dipergunakan buat apa, besarannya juga kemananya kita nggak tahu gitu. Jadi memang lebih baik dipotong. Bahkan kalau memang nggak jelas, mending hentikan aja Pak gitu. Dan untuk anggota DPRD yang bilang mau menggulirkan hak angket karena masalah ini ya, kalian jangan macam-macam. Kalian ini wakil rakyat. Kalau misalkan kalian hanya gara-gara ini misalkan menggulirkan hak angket hanya untuk kepentingan kalian, ya siap-siap rakyat juga bakal menggulirkan hak angket buat kalian. Dan itu nggak sulit. Jadi jangan macam-macam ya. PKB ngancan hak angket ke KDM gara-gara dana hibah dipotong. Hah. Dorong dan perlu menggugat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Pertama, jaga hidup pesantren, tegakkan Perda Nomor 1 tahun 2021. Fraksi PKB mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak satu rupiah pun memotong bantuan hibah pesantren, termasuk bantuan-bantuan yang lainnya yang ada di dalam Perda Pesantren. Ini mengusulkan pembentukan sistem pelaporan digital pesantren agar distribusi bantuan tepat sasaran dan termonitor. Jika pemerintah mengabaikan hal ini, fraksi PKB akan menggunakan hak angket sebagai langkah konstitusional. Lainnya si eta ari kana duit mah pelontong. Tapi kakituna gara-gara dana pesantren dipotong nepi karek ngajukeun hak angket. Kan hak angket tehnya ajang menyeliki gubernur anu melanggar hukum berat. Lain ngajukeun hak angket gara-gara ambek lantaran jatah proposal teu cair. Hadi eta otak anu lemot urang omean bisi gara-gara katutupan ku peci. APBD murni tahun 2025 sebesar 153,58 miliar. Eukeur 370 pesantren. Ku KDM dipotong jadi 8,25 miliar. Cuma disesakeun dua lembaga. Apa teu kunaon? Gara-gara dana hibahna turun ukur ka pesantren eta keneh anu boga akses politik. Bahkan ku KDM erek audit investigatif. Lantaran loba yayasan anu bodong. Pertanyaanna PKB hayang hak angket naon? Hak angket kunaon yayasan bodong terjadi narima duit? Atau hayang angket gara-gara kunaon KDM make jeung nitah penerima hibah kudu tanggung jawab? Boh fisikna, boh administrasi. Sedangkan hak angketnya butuh mayoritas suara DPRD. Lah PKB ukur gablek 8 kursi DPRD Jabar teh tina 120. Terus rek ngajukeun hak angket sorangan atau abu-abu rek ngajak emak-emak komplek ngiluan tanda tangan. Cager maneh. Terus nyebut-nyebut perda. Sedangkan perda pesantren teh buat melindungi santri, lain melindungi calo proposal. Anu unggal tahun ganti kop yayasan. Jadi pertanyaan aing PKB, anu dibelaan ku didinya teh pasantrena atau jatahna? KDM cuma nutup keran bocor, nah hamaraneh anu kehausan, lamun ngerasa bersih cicing, lain kakarek ogerek di audit geus berisik. Aing salaku emak jadi curiga, bawa-bawa anu bodong teh rungsep. KDM anti-Islam, Islamofobia, dana hibah pesantren dihapus, dana operasional Masjid Raya dicabut. Salam waras, sampurasun. Mereka menuduh KDM anti-Islam, katanya benci pesantren, katanya Islamofobia. Tapi mari berpikir pelan dan jujur. Kalau KDM benar-benar membenci pesantren, yang paling mudah ia lakukan adalah membuka satu persatu kasus hibah pesantren. Semua orang tahu, skema lama itu tidak sepenuhnya sehat. Kalau dibuka, banyak kiai-kiai lugu yang tidak paham administrasi bisa ikut terseret hukum. Dan KDM tidak melakukan itu. Ia menghentikan sistemnya, bukan mempermalukan pesantrennya. Itu bukan kebencian, itu perlindungan terhadap kehormatan ulama. Nah, lalu soal Masjid Raya Alun-Alun Bandung. Perlu dipahami satu hal. APBD tidak boleh membiayai penuh aset yang bukan milik pemerintah daerah. Itu bukan soal suka atau benci. Itu soal hukum dan tanggung jawab anggaran. Masjidnya tidak ditutup, ibadah tidak dihentikan. Yang diluruskan hanyalah tata kelola keuangannya. Kalau KDM mau cari panggung, ia bisa membuka pengelolaan lama ke publik. Audit kelas, konferensi pers, maka nama-nama akan berguguran. Tapi lagi-lagi KDM memilih diam. Karena ia paham, masjid bukan sekedar aset, dan Islam bukan bahan tontonan konflik politik. Diamnya KDM bukan berarti lemah. Diamnya adalah adab. Jadi jangan dibalik. Bukan KDM yang anti-Islam. Justru yang menjadikan masjid dan pesantren sebagai alat framing politik. Itulah yang merendahkan Islam. Catat, itulah yang merendahkan Islam. KDM lebih memilih menertibkan tanpa menghancurkan. Meluruskan tanpa mempermalukan. KDM menjaga kehormatan Islam meski harus menanggung tuduhan yang begitu keji.
dan tidak semua pemimpin sanggup bersikap setenang beliau. Mari berpikir jernih. Teman-teman, sepertinya agak lucu ketika Kang Deddy Mulyadi memutuskan untuk memotong dana hibah, ya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi di framing Islamophobia lah, anti terhadap pesantren dan lain sebagainya. Padahal kan pemotongan dana hibah itu, uang yang mengalir untuk yayasan pesantren selama ini, itu kan besar sekali. Tetapi yang menerima manfaat hanya itu-itu saja, hanya segelintir orang. Hanya keluarga yayasan itu, disunat lah, bangunannya tidak ada lah, dan lain sebagainya. Kemudian dengan itu, hanya berdasarkan Kang Deddy Mulyadi memotong dana hibah yang alasannya begitu, dicap sebagai anti pesantren, Islamophobia, dan lain sebagainya. Ini kan lucu ya teman-teman bagi saya. Mereka mengatasnamakan agama, mereka menjual nama santri, menjual agama, menjual yayasan, menjual pesantren demi kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang dana hibah yang ratusan miliar itu. Ini kan lucu. Orang yang mengaku Islam tetapi masih mengharapkan pemberian dari pemerintah untuk kepentingan pribadinya, mengatasnamakan kepentingan santri, pendidikan agama, bla 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 bla. Jika memang pesantren itu benar-benar mengajarkan nilai-nilai ajaran agama sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak perlu sedikit pun bantuan dari pemerintah itu. Tidak perlu fasilitas yang mewah. Gitu loh. Kalau memang dia benar-benar jujur, benar-benar spirit untuk menebarkan keislaman itu tinggi, nggak perlu dana hibah. Kalau benar-benar lillahi ta'ala lah bahasanya. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.